Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Davina Malika Syifa. Jadi di video sebelumnya aku udah ngebahas tentang beban dan pendapatan lainnya. Video kali ini aku akan membahas materi tentang pengelolaan aset di aplikasi Odoo. Aku akan menjelasin tentang apa sih aset itu. Jadi, dalam akuntansi, aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan atau individu yang memiliki nilai ekonomi dan diharapkan memberikan keuntungan. Nah, aset itu terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset atau kekayaan perusahaan yang dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Biasanya dalam 1 tahun atau siklus operasional normal perusahaan. Aset lancar merupakan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan operasi sehari-hari dan membayar biaya saat ini. Aset tetap adalah aset yang memiliki bentuk fisik dan digunakan untuk operasional perusahaan dalam jangka panjang. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual, melainkan digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan berkontribusi pada pertumbuhan bisnis. Untuk mengelola aset di Odoo, yang pertama, kita harus membuat tipe asetnya dulu. Caranya, buka modul Odoo Accounting, klik Configuration, pilih aset kategori. Bagian aset type ini diisi sesuai kebutuhan, misalnya bangunan, peralatan, kendaraan, atau tanah. Kemudian, jurnal dipilih sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan ketentuan perusahaan. Kemudian aset account, ini dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, aset kita itu peralatan, berarti equipment. Lalu, depreciation entries, ini juga diisi sesuai dengan nama asetnya. Misalnya nama asetnya itu equipment, berarti depreciation entries-nya itu depreciation equipment. Kemudian di bagian periodicity itu ada number of entries atau ending date. Kalau number of entries itu diisi dengan berapa bulan akan depresiasi. Kalau ending date itu diisi dengan prediksi tanggal tahun dan bulan bahwa masa aset telah habis. Lalu one of entry every ini diisi dengan periode penyusutannya yang disesuaikan dengan perusahaan. Kemudian depreciation date dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu depreciation method, di sini ada 2 opsi. Yang pertama ada linear dan yang kedua ada digresif. Linear itu artinya metode garis lurus. Kalau digresif itu saldo menurun ganda. Biasanya perusahaan menggunakan metode linear atau garis lurus. Setelah itu, jika sudah selesai, klik save untuk menyimpannya. Selanjutnya, kita akan memasukkan nama aset. Caranya, di sini aset name diisi dengan nama asetnya. Lalu aset kategori diisi sesuai dengan yang udah diinput tadi. Nah, date diisi dengan tanggal pembelian. Kemudian depreciation date diisi sesuai kebutuhan atau sesuai dengan peraturan perusahaan. Kemudian gross value ini diisi dengan pembelian aset tersebut. Kemudian salvage value ini diisi dengan nominal yang tidak terdepresiasikan. Kemudian klik compute untuk menghitung aset yang sudah didepresiasikan. Nanti di jurnalnya itu akan muncul aset-aset yang akan didepresiasikan. Jika sudah, nanti akan muncul di item, kemudian menjadi draft. Jika sudah muncul di draft, klik accounting, lalu journal entries. Nanti akan muncul jurnalnya, lalu klik posting. Nah, di situ akan otomatis terdata asetnya.
Nah, itu dia materi tentang pengelolaan aset di Odoo Accounting. Semoga bermanfaat and see you next video.